Kemudian apa kata Rasulullah? Beliau bersabda, fa'ajib. Kalau begitu, engkau tetap harus untuk hadir di masjid, salat berjamaah bersama kami. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ada sebuah kisah yang indah tentang sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah salah seorang sahabat yang lahir dalam keadaan buta. Di usia senjanya, beliau pernah meminta izin kepada Rasulullah SAW agar beliau bisa sholat sendiri di rumah, sholat 5 waktu di rumah sendiri. Beliau mengungkapkan alasannya. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Ibnu Ummi Maktum mendatangi Rasulullah SAW meminta rukhsah, dispensasi, agar dia tidak harus hadir sholat berjamaah di masjid Rasulullah SAW untuk sama-sama menaikkan sholat fardu. Kemudian Rasulullah SAW awalnya mengizinkan Abdullah ibnu Ummi Maktum atau memberikan dispensasi untuk hal tersebut. Kemudian Nabi kembali memanggil Abdullah ibnu Ummi Maktum. Fahal tasma'u nida' bis salat? Wahai ibnu Ummi Maktum, apakah engkau mendengarkan suara adzan, panggilan salat? Ibnu Ummi Maktum menjawab, iya Rasulullah, saya bisa mendengarnya. Kemudian apa kata Rasulullah? Beliau bersabda, fa'ajib. Kalau begitu, engkau tetap harus untuk hadir di masjid, salat berjamaah bersama kami. Dalam riwayat Abu Dawud, riwayat yang sahih, disebutkan bahwasanya Abdullah ibnu Ummi Maktum berkata kepada Rasulullah SAW, La ajidu ahadan, au laysa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki pembantu yang bisa menuntun saya untuk berangkat ke masjid. Nabi juga bertanya, Fahal tasma'un nida' bis salat? Apakah engkau mendengar panggilan adzan untuk salat? Iya, kata beliau. Maka kata Rasulullah SAW, La ajidu laka rukhsatan. Saya tidak mendapati untukmu ada dispensasi. Engkau tetap harus hadir berjamaah ke masjid. Dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwasanya antara rumah Abdullah ibnu Ummi Maktum dan masjid Rasulullah SAW, di situ ada bebatuan, ada pohon-pohon kurma. Sementara kita tahu Ibnu Ummi Maktum adalah sahabat yang ditimpa oleh kebutaan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama, tentu saja para ulama mengatakan wajib bagi laki-laki yang tidak memiliki udzur, manakala dia mendengarkan suara adzan panggilan salat 5 waktu, maka dia wajib untuk menghadiri salat berjamaah di masjid yang dekat dengannya. Yang mengatakan seperti ini sebagian ulama, namun banyak di antara mereka yang mewajibkan hal ini. Kemudian yang kedua, lihatlah bagaimana semangat seorang sahabat untuk mendapatkan pahala berjamaah. Sebagian ulama menjelaskan yang diminta oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum adalah agar dia bisa mendapatkan pahala berjamaah di masjid Rasulullah bersama Rasulullah. Namun cukup bagi dia untuk melakukan sholat di rumah. Rasulullah mengatakan tidak, pahala berjamaah di masjidku bersamaku hanya didapatkan oleh mereka yang datang berjamaah di masjidku bersamaku. Ini penjelasan sebagian para ulama. Kemudian yang ketiga, kita bersyukur di bulan Ramadan yang mulia ini, masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah penuh dengan orang-orang yang melakukan sholat tarawih. Kita sangat bersyukur. Namun, yang lebih penting daripada itu adalah meramaikan rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah dengan sholat berjamaah 5 waktu. Ya, melakukan sholat fardu yang 5 waktu itu di masjid secara berjamaah. Kita lihat sangat disayangkan ketika sholat tarawih rumah-rumah Allah begitu ramai, namun ketika sholat fardu safnya berkurang. Ini sangat disayangkan sekali. Padahal jika kita melihat hadis
Abdullah ibnu Umi Maktum, salat fardu 5 waktu berjamaah di masjid sangat-sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Bahkan banyak para ulama yang mengatakan hukumnya wajib bagi laki-laki yang tidak memiliki udzur dan dia mendengarkan suara adzan. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man sami'a nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min udzrin." Barang siapa mendengarkan suara panggilan adzan, salat 5 waktu, ya, kemudian dia tidak menyambut panggilan tersebut, dia tidak datang ke masjid, sementara dia tidak memiliki udzur, dia tidak sakit misalkan, maka kata Rasulullah SAW, fala salata lahu, tidak ada salat untuknya. Demikian, semoga memberikan motivasi untuk kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.